오할? 오할. 왜 이래? 미쳤어? 잠깐. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul Check-in Hanyang. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Bercerita tentang seorang perempuan yang menyamar sebagai laki-laki yang bernama Hong Duk-soo, di mana dia bercita-cita ingin menjadi pemagang di sebuah istana di luar kerajaan yang bernama Yeongjunro. Dan sebelum masuk ke sana mereka harus mendapatkan sertifikat merah Yeongjunro. Kebetulan pada malam itu Hong Duk-soo ditantang oleh seseorang untuk melakukan taruhan di mana siapa yang menang bakal mendapatkan sertifikat merah tersebut. Nah, tapi Hong Duk-soo gak langsung percaya gitu aja. Dia ngecek dulu keaslian dari sertifikat merah tersebut. Setelah dipastikan itu asli, maka dia langsung menunjukkan kemampuannya. Gak butuh waktu lama, Hong Duk-soo langsung menang telak ketika dia melemparkan dadu tersebut. Dia mendapatkan angka yang sempurna, yaitu double 6. Sehingga dialah yang memenangkan pertandingan itu dan mendapatkan sertifikat merah. Tapi ternyata si Om Gemoy tadi tidak mengizinkan itu, katanya itu punya atasannya dia. Jadi dia takut dimarahin sama bosnya, jadi dia meminta tolong sama Hong Duk-soo untuk memberikan sertifikat merah itu lagi. Tapi Duk-soo gak mau dong, karena dia juga butuh itu. Gak lama setelah itu datanglah polisi dari kerajaan, lalu Hong Duk-soo dan juga temannya langsung kabur dari sana. Karena kalau sampai ketangkap, kalian tahu dong di zaman Joseon pasti hukumannya cukup berat ya kan. Sementara itu di istana kerajaan 멈춰라. ada seorang pangeran yang bernama Lee Eun-ho bersama dengan pengawalnya yang mencurigain aktivitas beberapa orang yang membawa tandu. Ketika dicek sama Eun-ho, tandu tersebut sepertinya tidak ada apa-apa, sehingga dia membiarkan mereka untuk pergi dari sana. Tapi sebenarnya Eun-ho itu juga cukup curiga sama mereka ketika tandu-tandu itu pergi ke Yeongjunro, sehingga Eun-ho bersama dengan pengawalnya memutuskan untuk masuk ke sana secara diam-diam. Karena pengawalannya cukup ketat sehingga mereka terpaksa memanjat dinding dari Yeongjunro. By the way, Yeongjunro ini seperti yang disampaikan tadi, itu adalah sebuah penginapan yang didesain seperti istana tapi dia letaknya di luar kerajaan, tepat berhadap-hadapan gitu loh. Kalau di zaman sekarang diibaratkan itu seperti hotel bintang 5 dan moto mereka adalah di Yeongjunro itu tamu adalah raja, bahkan mereka juga bebas memakai pakaian raja. 전루에서는 손님이 Tamunya juga bukan dari orang lokal tapi juga dari luar negeri dan mereka bisa merasakan sensasi bagaimana kayak di kerajaan ketika mereka menginap di sana. Cuma cukup anehnya adalah anak-anak muda di sana banyak banget yang jadi pengen magang di Yeongjunro. Katanya sih itu kayak jadi tren pada masa itu. By the way, Yeongjunro ini itu tidak memandang kasta, jadi siapapun mau dia bangsawan ataupun tidak bisa ikut untuk menjadi pemagang di sana. Yeongjunro sendiri dikepalain oleh seorang wanita yang bernama Sol Mae-hwa. Nah, karena mereka menggunakan atribut kerajaan secara bebas, hal itulah yang membuat Eun-ho itu nggak terima akan hal tersebut. Dan kebetulan kedatangan Eun-ho ke sana diketahuin sama Madam, tapi dia membiarkan Eun-ho untuk kali ini kabur karena katanya cukup merepotkan untuk mengejar orang yang memanjat pagar karena mereka masih banyak tamu yang harus dilayanin. 자, Sementara itu Hong Duk-soo dan juga temannya ternyata masih dikejar oleh Om Gemoy dan dia pun menangkap temannya Duk-soo dan meminta untuk dikembalikan sertifikat merah tersebut. Tapi Duk-soo nggak mau dikembalikan gitu aja dong dan mereka mencoba lagi untuk kabur. Duk-soo menyuruh temannya untuk kabur duluan, sementara itu dia agak gelut dulu sambil kejar-kejaran sama Om Gemoy. Tapi di perjalanan dia berpapasan sama Eun-ho. Karena dia sempat terjatuh, akhirnya Duk-soo ketangkap lagi sama Om Gemoy dan mereka berdua pun rebutan sertifikat merah itu. Karena Eun-ho melihat mereka itu agak geram, akhirnya dia mengambil sertifikat merah itu dan menanyakan kepada mereka apakah mereka berasal dari Yeongjunro. Terus Duk-soo menjelaskan bahwa mereka adalah calon pemagang di sana. Tapi Eun-ho mengatakan bahwa dia nggak setuju mereka ikut di sana, apalagi mereka nggak tahu menahu apa yang terjadi di Yeongjunro itu. Cuma Duk-soo bilang dia nggak peduli, intinya dia cuma pengen jadi pemagang di sana. Dan karena mereka berdua mengakuin itu adalah punya mereka berdua, akhirnya Eun-ho merobek membagi dua sertifikat merah tersebut biar adil.
Karena sudah dirobek walaupun biar adil, tapi sertifikat itu tidak bisa lagi digunakan dan sudah tidak berlaku lagi. Hal itu membuat Hong Duk-soo kesel banget sama Lee Eun-ho. Karena tujuan dia untuk bisa masuk ke Yong Chun-ru adalah targetnya untuk menjadi kepala di sana, kepala penginapan, jadi dia harus menyingkirkan si madam dong. Nah, tapi Hong Duk-soo tidak kehabisan akal, dia bakal langsung ke plan B untuk menduplikat sertifikat merah tersebut. Sementara itu di istana kerajaan, raja pada saat itu dikunjungin sama seorang pedagang yang kebetulan juga pemilik Yong Chun-ru, dan kedatangan Bang Ju itu diketahuin sama Pangeran Eun-ho. Nah, dia pun penasaran apa yang terjadi di tempatnya raja. By the way, Bang Ju di sana untuk memberikan 10 emas untuk kerajaan. Walaupun sebenarnya kedatangan Bang Ju ke sana membuat raja itu agak khawatir, karena kalau misalkan menteri perang tahu maka mereka itu akan bisa berabe masalahnya. Dan raja juga nggak suka ketika Bang Ju itu menganggap dia sebagai teman dekat, karena mereka nggak sedekat itu. Tapi apakah Bang Ju takut? Tentu saja tidak. Dia malah bernegosiasi kepada raja untuk selanjutnya dia diberikan kesempatan untuk memberikan 20 peti emas yang biasanya kan cuma 10. Nah, nggak lama setelah itu datanglah Eun-ho dan dia langsung membuat permintaan kepada sang raja. Karena kebetulan pemilik Yong Chun-ru juga ada di sana. Katanya Lee Eun-ho pengen menguasain seni berbisnis sendiri dengan mengajukan menjadi pemagang di Yong Chun-ru. Cuma kata Bang Ju di sana itu ya walaupun dia statusnya bangsawan dan juga seorang pangeran, ketika dia masuk ke sana statusnya sama, jadi mereka harus memulai dari nol banget kayak Pertamina. Nah, terus raja meminta Bang Ju untuk meninggalkan mereka, dan disinilah Eun-ho memberitahukan alasan dia mengapa dia pengen jadi pemagang di sana. Eun-ho tahu bahwa sang raja sedang mencari sesuatu di Yong Chun-ru. Nah, raja akhirnya memberikan sebuah gambar kepada Eun-ho di mana itu ternyata mereka mencari kunci sebuah berangkas rahasia. Yang kata raja, berangkas itu berisi rahasia yang bisa mempertahankan tahtanya dan juga keturunan-keturunannya. Kebetulan Chon Bang Ju juga sedang mencari kunci berangkas tersebut, dan raja pengennya Lee Eun-ho lah yang pertama menemukan kunci berangkas itu biar posisi mereka bisa aman. Lalu Eun-ho bilang bahwa dia bakal segera menemukan kunci tersebut yang ditebak sama raja itu ada di Yong Chun-ru. Tapi ternyata kunci tersebut dipegang oleh seorang perempuan yang ternyata Eun-ho juga baru aja bertemu dengan perempuan tersebut. Ya, kunci itu dipegang sama Hong Duk-soo. Kenapa Hong Duk-soo bisa memegang kunci tersebut? Jadi sekitar 12 tahun yang lalu, ketika rumah mereka diserang oleh orang-orang dari Yong Chun-ru, ayahnya Duk-soo menyelamatkan dia dan langsung mengambil keputusan untuk mengubah Duk-soo itu sebagai seorang lelaki. Ayahnya memotong rambutnya dan bilang sama Duk-soo mulai sekarang dia harus hidup sebagai lelaki. Dan dia juga memberikan kunci berangkas itu sama Duk-soo untuk disimpan dan jangan pernah menghilangkannya. Ayahnya juga berpesan sama Duk-soo untuk jangan pernah mendekati Yong Chun-ru apapun yang terjadi. Dan ketika dia mau kabur, ternyata di saat itu dia melihat sosok madam yang ada di sana, dan mungkin adalah orang yang menjadi penyebab keluarganya diserang pada saat itu. Nah, kebetulan untuk saat ini Hong Duk-soo itu dirawat oleh seorang perempuan pemilik kedai, di mana dia menyayangi Hong Duk-soo itu seperti anaknya sendiri. Walaupun beberapa orang yang datang ke sana ternyata masih mencari-cari sosok dari Hong Duk-soo kecil. Nah, terus ibunya Duk-soo ini bilang ya mungkin dia itu udah meninggal, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Tapi mereka tetap mencari-cari. Dan hal itu membuat ibunya Duk-soo khawatir kalau misalkan sewaktu-waktu dia ketangkap. Nah, sementara itu Duk-soo pergi ke pasar untuk membeli beberapa kertas, kuas, dan juga tinta untuk dia menduplikat sertifikat merah dari Yong Chun-ru. Karena tujuan dia itu benar-benar harus bisa masuk ke sana. Sampai-sampai temannya itu heran se-effort itu seorang Hong Duk-soo untuk ke sana. Terus kan ternyata Chon Bang Ju itu udah tahu rencana raja bakal mengirimkan Lee Eun-ho ke sana untuk mencari kunci berangkas. Dan dia bilang sama madam bahwa biarin aja, toh mereka juga bakal tetap tunduk sama dia. Dan ternyata Lee Eun-ho itu memiliki seorang saudara yang dulunya adalah putra mahkota. Jadi dia itu ternyata sakit-sakitan dan pada waktu itu ayahnya masih menjadi seorang pangeran. Dan dia berjanji kepada raja untuk menjaga putra mahkota apapun yang terjadi. Tapi suatu hari tiba-tiba aja sang raja kehilangan nyawanya, diduga karena meminum racun ataupun ada yang meracuninya.
Karena itulah ayahnya Lee Eun-ho terpaksa menggantikan tahta abangnya. Dan hingga saat ini Lee Eun-ho masih berusaha terus untuk melindungi abang sepupunya yang dulunya adalah putra mahkota. Walaupun sampai sekarang batuknya itu nggak hilang-hilang. Untung Bae In Hyuk nggak ngambil peran itu kan. Kalau misalkan dia ngambil peran putra mahkota, ya bisa jadi dia bakal jadi ubi lagi gitu. Oke, kita lanjut. By the way, akhirnya Lee Eun-ho sudah mendapatkan sertifikat merah untuk mendaftar jadi pemagang di Yeongchunru. Dan pengawalnya akhirnya berpamitan juga sama Eun-ho walaupun dia khawatir kalau misalkan Eun-ho di sana sendirian. Dan sebelum berpamitan dia tuh kayak bersiul-siul gitu yang membuat Eun-ho itu bingung sebenarnya apa yang dilakukan sama pengawalnya ini. Di tempatnya Hong Duk-soo, ibunya juga memberikan dia makanan yang sehat agar dia bisa semangat ketika dia megang di Yeongchunru. Tapi ibunya berpesan sama dia untuk tetap menjaga jati dirinya jangan sampai terungkap. Karena kalau misalkan terungkap bisa jadi orang-orang yang mencari dia dari dulu bakal menangkapnya dan bakal mengadili dia. Itulah yang dikhawatirkan ibunya kepada Hong Duk-soo. Keesokan harinya sebelum mendaftar, Hong Duk-soo mampir dulu sebentar untuk melihat-lihat karena di Yeongchunru itu setiap harinya ada 5 unlimited es emas yang disediakan di sana dan semua orang antri pada waktu itu. Tapi tiba-tiba aja ada seseorang yang nyerobot antrian karena dia melalui orang dalam. Nah di Yeongchunru ini tidak mementingkan yang namanya antrian. Walaupun beberapa dari mereka protes kepada pelayan di sana, tapi tetap aja kagak digubris. Nah, Duk-soo memiliki rencana untuk ngerjain si ibu-ibu yang nyerobot antrian tadi. Jadi dia bekerja sama dengan si ibu berbaju ungu ini. Jadi mereka berencana untuk mengomporin si ibu yang nyerobot antrian tadi untuk memasukkan susu kental manis di minumannya dia yang banyak. Karena Duk-soo tahu fisik dari si ibu yang menyerobot antrian itu cukup lemah sehingga ketika dia makan kental manis yang banyak itu akan membuat dia sakit perut. Nah dikomporin lah sama si ibu berbaju ungu kan. Dia bilang harusnya es emas itu ada kental manisnya. Kalau misalkan lu nggak ada uang untuk beli ya udah biar gue bayarin. Nah dia nggak mau dong, dia nggak miskin ya kan. Dia bilang bawain semua susu kental manis yang paling mahal. Setelah dia coba dan dia kasih susu kental manis itu nggak kira-kira dan banyak banget, ketika dia makan beberapa sendok, dia langsung sakit perut dan pergi ke toilet. Rencananya Duk-soo dan si ibu baju pink berhasil. Hal itu terdengar sampai ke telinganya Madam, tapi dia masih membiarkannya. Katanya, ya udah biarin aja lah. Toh juga masih banyak urusan yang harus mereka urus. Setelah itu, Hong Duk-soo pergi mendaftar untuk menjadi pemagang di Yeongchunru. 이보가 아, 깜짝이야. Di situ dia bertemu dengan seseorang yang bernama Chon Junhwa. Nah, Junhwa ini sebenarnya adalah anak dari Chon Bangju, yang dia secara tidak langsung adalah penerus dari Yeongchunru. Cuma dia nggak mau, makanya dia ngikut menjadi pemagang di sana untuk nyenengin ayahnya. By the way, kan mereka itu harusnya bawa maksimal 2 tas aja. Nah, karena si Junhwa bawa 3 tas, dia minta tolong sama Duk-soo untuk bawa tasnya 1 lagi, karena kebetulan Duk-soo itu bawa 1 tas. Cuma Duk-soo bilang, oke, dia bakal mau ngebantu asalkan setengah dari isi tas itu untuk dia. Awalnya Junhwa berat, tapi akhirnya dia menyetujui. Nah, ketika Duk-soo memberikan sertifikat merahnya, verifikatornya udah curiga kalau itu palsu. Tapi Duk-soo langsung membayar dia dengan barang yang diberikan Junhwa tadi. Alhasil dia diberikan masuk gitu aja sama si verifikator. Nah, setelah mereka sudah selesai diverifikasi dan kebetulan Eun-ho juga sudah ada di sana, mereka diberitahukan tentang aturan-aturan di sana dan mereka itu bisa naik jabatan ketika mereka dinilai berdasarkan poin plus dari prestasi-prestasi mereka. Setelah itu mereka langsung disuruh berkumpul dan mengganti baju pada saat itu langsung di situ. Nah, Lee Eun-ho tidak sengaja melihat Duk-soo di bajunya, dalam bajunya itu ada kunci yang sedang dia cari-cari. Karena penasaran banget ya kan, jadinya dia mendekatin Hong Duk-soo untuk memastikan apakah itu benar kunci yang dia cari ataupun tidak. Tapi karena dianggap mesum sama Hong Duk-soo, dia kira Lee Eun-ho itu pengen ngapa-ngapain dia. 왜 이래? 미쳤어? 잠깐 Karena melihat Eun-ho dan juga Duk-soo gelut, alhasil Junhwa berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Tapi mereka malah lanjut gelut bertiga dan tiba-tiba datang juga si Sura. Sura mengatakan bahwa Junhwa itu mengambil bajunya dia karena baju yang dia pakai itu kebesaran. Jadinya mereka berempat gelut di sana dan itu menuai perhatian dari Madam. Nah, Madam langsung masuk ke sana dan karena mereka telat jadi mereka mengalami pengurangan poin. Dan ketika Madam masuk ya kan, Hong Duk-soo ingat wajah tersebut. Itu adalah wajah orang yang sudah
menghilangkan nyawa ayahnya dia. Jadi ketika dia mau kabur, dia sempat melihat keadaan ayahnya dan disitulah dia juga langsung melihat si Madam berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya dengan nusuk ayahnya Hong Duk-soo. Salah satu tujuan Duk-soo untuk bergabung menjadi pemegang di Yong Chun-ru adalah untuk membalaskan dendam ayahnya kepada si Madam. Setelah mereka berempat kepergok sama Madam, di sini Hong Duk-soo secara tiba-tiba mencoba untuk berbicara dan juga berkomunikasi kepada Madam. Katanya dia lagi nyari-nyari Madam kan, tapi mentor mereka menilai bahwa itu adalah hal yang kurang sopan karena mereka nggak boleh sembarangan berbicara dengan Madam. Setelah itu mereka langsung disuruh untuk pergi berbaris bergabung bersama teman-teman mereka. Nah di sini mereka itu langsung kena hukuman dan juga pengurangan poin seperti yang dikatakan sama mentor mereka tadi. Dan mereka dibuat di barisan yang paling belakang. Dan selama mereka baris nggak boleh ada suara, bahkan batuk, bahkan suara nafas itu juga nggak boleh terdengar. Kalau misalkan terdengar, maka mereka bakal mengalami pengurangan poin. 하은아, 무서워? Jadi harus benar-benar melakukan sikap sempurna tanpa mengeluarkan suara apapun, itu pokoknya nggak boleh. Seperti yang dikatakan sama mentor mereka tadi. Nah ternyata sebenarnya ada 30 sertifikat merah yang harusnya terseleksi. Cuma ada 2 orang yang kata Madam kepada Pak Cheon itu yang gak datang. Jadi pesertanya cuma 28 orang. Nah terus dia ngebahas sama Pak Cheon mengenai Lee Eun-ho dan juga Junhwa yang berada dalam satu angkatan pemagang yang sama. Bahkan rencana Pak Cheon untuk menaikkan Lee Eun-ho sebagai putra mahkota ataupun raja selanjutnya. Dan bakal berdampingan dengan anaknya dia, Chun Junhwa. 전외의 시설을 둘러볼 것이다. Sementara itu, para pemagang setelahnya langsung diajak untuk berkeliling-keliling ke beberapa tempat yang ada di Yeonchungru. Pertama adalah Chin Yong-rae. Mereka dibawa ke aula Yeonhwa, di mana di aula itu adalah tempat menyediakan makanan-makanan dan juga minuman yang enak dan juga mewah-mewah, pokoknya ala-ala kerajaan. Lalu mereka ke aula yang selanjutnya, di mana di aula ini tempat diadakan acara pernikahan ala-ala kerajaan, cuma udah dikasih sedikit sentuhan yang berbeda, udah ada ala-ala Eropanya. Dan di aula selanjutnya mereka itu diperkenalkan tempat aula perempuan-perempuan untuk merias diri mereka. Dan aula terakhir adalah aula Gohwa, tempat mereka belajar sekarang. Terus mereka juga diperkenalkan ada 3 tipe kamar di sana. Yang pertama adalah kamar standar, itu untuk orang-orang yang hanya sekedar singgah aja ataupun orang-orang biasa. Kemudian kamar kedua itu tipe untuk pedagang-pedagang ataupun saudagar-saudagar. Dan tipe ketiga adalah untuk orang-orang yang memiliki kelas atas ataupun para bangsawan gitulah. Dan itu kayaknya tipe suite room untuk zaman sekarang. Dan di tipe itulah mereka bisa berperan sebagai ala raja-rajaan ataupun ratu-ratuan. 영모찌는 3대를 멸절해 다스림을 모르는가? Mendengar hal itu, Eun-ho nggak terima dan dia protes mengenai mereka bisa berperan sebagai raja-rajaan dan juga ratu-ratuan. Terus mentor mereka bilang bahwa ya itu kan hanya di Yong Chun-ru aja, bukan kayak yang asli gitu loh. Dan karena hal itu jadinya Eun-ho mendapati pengurangan poin lagi. Nah di sini juga kayaknya mereka bakal ada musuh nih, di mana anak-anak yang merasa bahwa mereka itu superior. Dan setelah pembagian kamar, karena mereka memiliki banyak poin yang diminusin dan mereka peringkat terbawah, akhirnya mereka mendapatkan kamar yang tipe standar. Kebetulan mereka berempat satu kelompok, Eun-ho, Duk-soo, Junhwa dan juga Sura. Ya mau nggak mau mereka harus menjalaninya. Dan sebelumnya mereka itu harus menjahit nomor mereka di baju mereka. Mereka semua bisa menjahit kecuali Lee Eun-ho, karena kan dia memang pangeran yang nggak pernah diajarin untuk menjahit. Dan gak lupa juga mereka saling berkenalan karena mereka itu kan sudah berada dalam satu kamar yang sama. Tapi Sura menegaskan sama mereka bahwa dia itu pengen menaikkan statusnya agar bisa berpisah dari mereka, karena dia nggak mau di status paling bawah bersama dengan mereka. Dan ketika mereka mau mandi, Duk-soo nggak mungkin ikut dong. Dia langsung pura-pura pergi dari sana biar nggak ketahuan sama mereka. Terus Madam itu menyajikan minuman untuk para tamu di sana. Dan salah satunya tamu yang datang adalah Menteri Perang. Jadi mereka itu menyajikan arak ginseng yang rasanya itu enak dan juga sering banget dikonsumsi sama raja.
Ketika Madam lagi menuangkan arak itu ke gelasnya, Pak Menteri dia melihat bahwa si Madam memiliki tato kupu-kupu di tangannya. Dan di sini dia langsung disindir sama Menteri Perang untuk mengatakan kepada Pak Chon untuk jangan mencegat emas batangannya yang harusnya ditujukan sama dia. Mungkin Pak Menteri Perang dan juga Pak Chon ada di kubu yang berbeda. Terus salah satu tamu di sana memperlakukan Madam itu dengan kurang baik. Jadi dia bilang kenapa kamu nggak jadi pengelola tempat rumah bordir aja. Nah di sini Madam cuma diem aja dan disindir lagi sama Pak Menteri sambil bilang bahwa ya asal usul yang hina emang nggak bisa ditutup-tutupin. Berarti itu membuktikan bahwa kayaknya Madam memang berasal dari sana. Dan mungkin Pak Chon menyelamatkan dia, makanya dia itu hormat dan juga setia sama Pak Chon. Makanya dia juga bisa sekarang menjadi salah satu orang penting di penginapan ini. Sementara itu Lee Eun-ho mencoba memanggil pengawalnya dengan cara bersiul. Jadi tujuan pengawalnya bersiul dan juga Eun-ho itu sebagai kode bagi mereka kalau misalkan saling membutuhkan. Nah Eun-ho bilang sama pengawalnya bahwa dia itu sempat melihat kunci yang dikatakan sama ayahnya. Terus dia tunjukin fotonya dan dia harus periksa sekali lagi. Dan selain itu Eun-ho juga meminta bantuan sama pengawalnya untuk ngejahitin label di bajunya dia sebagai tanda bahwa dia itu peserta magang di sana. Aduh. Dan tujuan Eun-ho untuk ngecek kembali kunci tersebut karena dia pengen memastikan apakah kunci yang dia lihat itu betul atau tidak. Karena kan kata ayahnya yang punya kunci itu adalah Pak Chon, tapi yang dia lihat yang bawa itu adalah orang lain. Terus Kanwe Duksu secara diam-diam pergilah ke aulanya Madam. Jadi dia lihat untuk memastikan letak aula Madam. Tapi karena para pengawal di sana melihat Duksu, akhirnya dia kabur dan pergilah ke tempat khusus wanita yang terciduk dia sama Eun-ho. Dia lihat Duksu itu manjat dan dia juga bingung itu kan tempat khusus wanita. Kenapa Duksu bisa masuk ke sana? Lalu dia lihat Duksu, dia ikutin karena Eun-ho juga ikutan manjat dan ternyata Duksu itu mau membersihkan dirinya karena dia itu berkeringat. Karena kan yang lainnya tadi mandi, dia itu nggak bisa. Terus tiba-tiba aja ketika Duksu asik mandi, datanglah para pengawal-pengawal wanita. Untung aja Eun-ho gercep dan juga menyelamatkan Duksu. Kalau enggak mereka berdua itu bisa ketahuan, khususnya si Duksu. Nah ketika mereka lagi ngobrol, Eun-ho itu kena bunga hidungnya sehingga dia mau bersin. Lalu dihalangilah sama Duksu karena kalau misalkan dia bersin, mereka berdua bisa keciduk dan juga bakal kena hukuman. Untung aja mereka berhasil keluar dari sana dengan aman dan Duksu bilang dia cuma mandi doang dan mereka harus saling menjaga rahasia karena mereka berdua sama-sama memanjat tembok tersebut. Tapi Eun-ho masih penasaran siapa sebenarnya sosok Hong Duksu ini. Kenapa dia memiliki kunci yang seharusnya itu rahasia banget. Dan Duksu juga harus berhati-hati dan juga waspada agar orang lain gak tahu siapa identitas dia sebenarnya. Dan pada malam itu pengawal kerajaan menemukan sesuatu yang janggal ketika mereka lagi berjaga. Ya, mereka menemukan seseorang yang sudah tidak bernyawa sambil memegang kartu merah dari Yong Chunru. Dan mereka juga menemukan pedang di sana yang merupakan pedang dari kerajaan. Orang tua dari si Mas Gomoy nggak terima dan meminta kepada pihak biro kepolisian untuk segera menyelidiki dan juga menangkap pelakunya. Menurut ibunya, pemilik pedang itu adalah pelaku yang sudah mengakhiri nyawa anaknya. Sementara itu, para pemagang di Yong Chunru sedang menikmati makanan mereka. Nah, lagi dan lagi orang-orang yang menganggap bahwa mereka itu kasta tertinggi mengejek kelompoknya Lee Eun-ho dan juga kawan-kawannya. Jadi mereka itu selalu merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kasta tertinggi sehingga mereka ditempatkan di kamar yang lebih bagus dibandingkan kelompoknya Eun-ho. Dan karena udah gedek banget dengan kalimat-kalimat mereka, Hong Duksu bilang, ya udah tunjukin aja kemampuan kalian, jangan cuma asal ngomong aja. Sampai-sampai Duksu itu berdiri karena emosi jiwa. Tapi untung dia ditenangin sama Chun Jun Hwa dan juga yang lainnya. Setelah itu mereka dikumpulkan dan mereka diperkenalkan dengan 3 departemen utama di Yong Chunru. Yang pertama adalah penanggung jawab untuk semua makanan. Jadi dia itu adalah kepala departemen khusus untuk makan makanan dan juga minum-minuman gitulah. Kemudian departemen kedua adalah departemen manajemen, di mana dia maunya orang-orang yang harus kuat bersama dia, lebih ke kayak penjagaan gitu. Nah kemudian departemen yang ketiga adalah departemen keramahan. Jadi dia pengennya adalah orang-orang yang good looking dan dia langsung tertarik kepada Lee Eun-ho. Langsung diincar tuh dia. Terus Kanwe, Madam melaporkan kepada Pak Chon bahwa biro kepolisian datang ke tempat mereka dan melaporkan bahwa salah satu sertifikat mereka sudah berada dalam hal yang menyulitkan mereka.
karena terlibat kasus penghilangan nyawa, sehingga Pak Chon bilang udah mereka harus segera menangkap siapakah pelakunya. Terus kan kalian ingat nggak si ibu-ibu ini yang menyerbot antrian waktu itu? Ternyata dia adalah istri dari Menteri Perang. Dan ternyata anak mereka adalah istri muda ataupun selir dari raja, dan dia punya anak cowok, dan Menteri Perang berniat untuk membuat si pangeran muda ini untuk menjadi raja penerus ataupun perhampa kota yang akhirnya nanti menjadi raja, dan mereka harus menyingkirkan Pangeran Lee Eun-ho. Itulah tujuan dari si Menteri Perang ini. Makanya dia bertolak belakang dengan Pak Chon yang pengennya Lee Eun-ho inilah yang menjadi raja. Tapi raja yang sekarang juga kurang suka sama Pak Chon karena dia taunya biar bisa mengendalikan keluarga kerajaan. Para pemagang di Yongchunru akhirnya melakukan pelatihan lagi nih untuk fisik mereka. Semuanya berlatih dengan keras, tapi untuk pelatihan kali itu pelatihan membungkuk yang membuat Chun Jun-hwa itu enggak sanggup sehingga dia hampir aja pingsan karena badannya kesakitan. Nah, setelah itu mereka disuruh juga untuk menghafalkan seluruh buku yang cukup tebal dari halaman 1 hingga terakhir. Nah, ketika itu mereka dihampirin lagi sama bocil-bocil yang ngerasa bahwa mereka itu dari kalangan atas. Padahal mereka nggak tahu Eun-ho dan juga Jun-hwa itu adalah dari keluarga yang lumayan, apalagi Eun-ho kan dari kerajaan. Dan karena saking songongnya, akhirnya Eun-ho bilang, ya udah bagaimana kalau misalkan mereka melakukan taruhan aja. Jadi bagi siapa yang kalah mereka harus berada di penginapan yang standar, dan kalau menang ya di penginapan yang lebih bagus lah dari mereka, ya kan. Nah tapi yang lawannya Eun-ho bilang bahwa mereka itu nggak setuju karena kan mereka kalau kalah yang rugi dong. Kalau misalkan Eun-ho kalah ya mereka nggak rugi-rugi banget. Eun-ho bilang ya udah kalau misalkan mereka kalah mereka harus keluar dari tempat ini. Karena sudah membuat perjanjian seperti itu, akhirnya Eun-ho dan juga yang lainnya berlatih pada malam itu. By the way, latihan mereka itu permainannya tentang melemparkan dadu. Jadi mereka harus mendapatkan angka yang sama untuk bisa menang. Karena Duksu adalah ahli dalam hal ini, jadi dia mengajarin mereka bagaimana caranya untuk melemparkan dadu biar selalu keluar angka kembar. Awalnya mereka nggak percaya, tapi setelah melihat beberapa kali kemampuannya Duksu, akhirnya mereka mau belajar agar mereka bisa menang untuk melakukan permainannya. Kalau nggak, ya mereka harus keluar dari situ, ya kan? Walaupun sebenarnya Eun-ho tuh masih ya kayak kurang banget lah untuk melakukan permainan ini. By the way, Madam memanggil 3 kepala departemen dan mengatakan bahwa ada masalah yang mereka temukan, terutama di surat ataupun sertifikat merah yang dibuat sama departemen makanan. Jadi dia bilang bahwa dia tahu betul karena dia ngebuat, jadi dia tahu mana yang palsu. By the way, Eun-ho dan juga yang lainnya bersiap untuk melawan lawan mereka, dan mereka pun langsung yakin banget bahwa mereka bakal menang. Tapi ternyata setelah beberapa putaran permainan mereka itu masih dalam keadaan seri. Nah karena hal itu Eun-ho memiliki sebuah ide nih, bagaimana kalau misalkan mereka itu membuka pakaian mereka agar tidak ada yang curang. Nah itu tujuan Eun-ho biar dia bisa melihat dan juga memastikan kunci yang ada di bajunya Duksu. Jadi dia membuat alasan seperti itu. Nah awalnya mereka itu nggak setuju, tapi setelah dipaksa akhirnya mereka setuju untuk membuka baju mereka. Tapi tidak dengan Duksu. Dia itu nggak mau ngebuka bajunya karena kalau misalkan dia buka mereka bakal tahu kalau dia adalah perempuan. Sementara itu di tempatnya Madam dan juga kepala-kepala departemen, mereka langsung mengumpulkan semua surat dan sertifikat merah untuk mengetahui mana yang palsu. Kata Pak Makanan, jika sertifikat merah diberi madu, maka semut-semut bakal pergi ke sana. Nah, ternyata setelah mereka lihat, ya, sertifikat merah yang palsu adalah miliknya Hong Duksu, si nomor 30. Nah, mereka langsung pergilah ke tempatnya Hong Duksu dan juga yang lainnya. Sementara di tempatnya Duksu, mereka itu masih berdebat mengenai Duksu nggak mau buka baju, dan dia pun langsung lari pergi keluar. Dan ketika mereka sampai keluar, di sana sudah ada Madam dan juga kepala-kepala departemen. Nah, di sini Duksu bakal diciduk karena dia sudah dituduh sebagai orang yang sudah ngekill si paman gemoy tadi. Kira-kira apakah yang terjadi sama Duksu ya? By the way, ada sebuah plot twist nih. Ternyata Duksu dan juga Madam itu udah kenal dari dulu. Dulunya mereka itu akrab, dan si Madam lah yang mengajarin Duksu untuk melakukan permainan dadu biar bisa selalu keluar angka kembar. Jadi dulunya
Majikannya si Madam adalah ayahnya Hong Duksu. Nah, dulunya kan mereka sedekat ini, cuma nggak tahu apakah ada masalah, kenapa tiba-tiba si Madam berpihak kepada Pak Cheon. Dan mungkin nantinya bakal diceritakan apa penyebab Madam melakukan itu. Atau dia hanya berpura-pura untuk sebuah tujuan yang lain, kita nggak tahu dan juga semoga nanti bakal diceritain ya teman-teman. Nah, karena mereka sudah terciduk, mereka langsung dikumpulkan di aula. Di sini, mereka langsung ditanyain siapakah yang memulai permainan tersebut. Tim si paling elit mengatakan bahwa mereka itu diprovokasi oleh timnya Eunho. Tapi mereka itu nggak terima dong kalau misalkan dibilang seperti itu. Karena kenyataannya itu mereka itu memiliki kesepakatan bersama. Lalu Eunho, Duksu, Junhwa dan juga Sora mengatakan bahwa semua itu dilakukan atas dasar permainan yang sportif banget. Jadi nggak ada sama sekali paksaan. Karena pernyataan dari kedua kelompok berbeda, jadinya Madam diminta sama rekan-rekannya untuk mempertimbangkan hal tersebut. Ketua Tata Boga memiliki saran kepada Madam dan mengatakan bahwa kayaknya nggak perlu deh mereka dikeluarkan, tetap pertahankan aja dulu gitu. Kemudian Hong Duksu juga berlutut dan mengatakan kepada Puan untuk mempertimbangkan tentang pengeluaran mereka. Di sini dia itu meminta maaf atas kesalahan yang sudah mereka buat. Begitu juga dengan Junhwa yang meminta maaf dan meminta kepada Puan untuk mempertimbangkan kembali. Setelah itu, akhirnya Puan membuat keputusan bahwa dia bakal melupakan masalah ini dan menganggapnya tidak ada. Semoga mereka bisa menjadikannya pelajaran. 그 보게 내게 생각이 있으니 Puan berusaha untuk menenangkan rekan-rekannya yang tidak setuju dengan keputusannya. Katanya sih dia memiliki sebuah rencana yang sudah dia susun sedemikian rupa, jadi mereka tinggal tunggu aja. Setelah bocil-bocil itu balik ke penginapan, Gosura mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa dia berterima kasih kepada rekan-rekannya terutama Leunho yang sudah membela dia ketika para si paling kaya itu, kelompok yang paling kaya berusaha untuk merendahkan keluarganya dia. Nah terus dia juga mengatakan bahwa nantinya dia bakal membantu rekan-rekannya dan sekarang dia sudah mau untuk berkelompok dengan mereka. Leunho yang baru aja kelar mandi dihampirin sama Duksu. Dia bertanya apa yang sebenarnya yang direncanakan sama Leunho, kenapa dia tuh kayak selalu maksa Duksu untuk membuka pakaiannya. Ditambah lagi Duksu curiga karena cara bicaranya Eunho itu seakan-akan bahwa dia itu adalah seorang pangeran. Nah karena biar Duksu nggak curiga, Eunho langsung bilang kita mending belajar aja deh. Terus kan Puan melaporkan kepada Chon Bangju bahwa sudah mereka dapatkan siapakah dalangnya, yaitu nomor 30 yang bernama Hong Duksu. Tapi Bangju bilang udah biarin aja. Karena di jasad yang kemarin mereka temukan itu ada pedang yang berasal dari kerajaan yang nantinya dia penasaran apa yang bakal dilakukan sama Menteri Perang. Nah ketika Menteri Perang dikabarkan sama anggotanya, dia pun langsung melihat pedang tersebut yang ternyata memang itu adalah pedang dari kerajaan. Yang jadi pertanyaan adalah siapakah yang ngekill pemuda yang kemarin? Keesokan harinya, Menteri Perang pergi menemui Raja. Jadi dia itu meminta sama Raja untuk segera mengangkat cucunya untuk menjadi putra mahkota. Dengan embel-embel kasihan permaisuri yang begitu khawatir dengan anak mereka. Tapi Raja kurang setuju karena dia masih menginginkan Pangeran Sondyang ataupun Leunho lah yang naik menjadi putra mahkota. Jadi mereka tunggu dulu untuk selesai pemulihan. Jadi alasan Eunho itu pergi katanya ingin memulihkan tubuhnya dia, padahal kan dia lagi ikut menjadi pemagang di Yongchunro. Terus Menteri Perang mengatakan bahwa sudah ditemukan kasus penghilangan nyawa di lokasi tempat Leunho berada. Jadi dia bakal menyelidikin itu dan dia curiga bahwa Eunho lah yang terlibat karena kan ditemukan pedang yang berasal dari kerajaan. Makin khawatirlah Raja, dia takut kalau misalkan nanti Eunho itu dijebak sama si Menteri Perang yang licik ini. Ketika dia selesai ngobrol sama Raja, si Menteri Perang bertemu di jalan dengan Chon Bangju. Nah, di sini Bangju itu mengatakan bahwa dia ada urusan dengan abangnya Leunho karena kan dia dengar pangeran itu kan lagi sakit dan juga batuk-batuk. Jadi dia membawakan herba agar bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan batuk dari sang pangeran. Namun tetap aja si Menteri Perang nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama Chon Bangju. Dan Chon Bangju juga mengingatkan sama si Menteri Perang bahwa dialah yang menaikkan tahta raja yang sekarang. Dan dia juga pengennya Sun yang naik, bukan cucu dari si Bapak Menteri Perang. Tapi dia mencoba untuk bekerja sama dengan Chon Bangju. Tapi semoga aja mereka berdua selalu berseberangan ya. Karena bahaya kalau misalkan mereka sudah bekerja sama nantinya. 그래서 우리에게 새로운 길을 알려주셨다.
Keesokan harinya di aula pemagang Yong Chunru disampaikan sama mentor mereka bahwa aturannya ada yang diubah sama Puan. Yang awalnya kan poin mereka itu hanya untuk mereka masing-masing, tapi sekarang poin itu digabungkan berdasarkan kelompok kamar mereka. Jadi makin banyak poin minusnya bakal digabungin dan semakin banyak mereka bakal bisa dikeluarkan dari pemagang ini. Dan kebetulan timnya Eunho itu memiliki poin minus yang paling banyak. Tapi Gosura mengatakan bahwa dia berjanji bakal membuat teman-temannya ini lulus. Kelompok mereka bakal lulus. Tapi kelompok ini tetap aja ngebully mereka dan bilang bahwa mereka itu tidak akan bisa. Tapi mereka nggak peduli dan mereka bakal terus belajar dan membuktikan bahwa mereka bisa lulus. Terus kan Puan mengunjungin rumahnya Hong Duksu yang lama. Dan di situ masih tertera dicari Hong Duksu. Dan ketika dia masuk ke dalam, yang dulunya rumah itu adalah rumah yang sangat-sangat hangat. Dia teringat kenangannya masa lalu bersama dengan Hong Duksu kecil dan juga ayahnya Hong Duksu. Karena dulunya kan mereka itu memang benar-benar dekat, tapi entah kenapa hal yang membuat mereka itu menjadi berjauhan dan juga Puan ngekill ayahnya Hong Duksu. Dan dia juga meminta orang di sana untuk selalu membersihkan rumah tersebut. Cuma si bapak bilang bahwa dia nggak bisa lagi karena dia harus menikahkan anaknya dan dia harus segera pulang kampung. Namun Puan tidak mempermasalahkan hal tersebut karena si bapak sudah bekerja di sana selama lebih dari 12 tahun sejak peristiwa itu terjadi. Dan dia bilang sama Puan, kenapa nggak berhenti aja nungguin Hong Duksu pulang. Nah ini cukup aneh nih, dia nungguin Hong Duksu tapi dia nge-kill ayahnya Hong Duksu. Sementara itu, ibu angkatnya Hong Duksu juga mendapatin bahwa poster itu dipasang lagi. Dia marah kepada orang-orang yang datang ke sana untuk melihat poster itu dan langsung mencabutnya. Dan setelah itu anaknya datang dan mengatakan bahwa ada peristiwa penghilangan nyawa di Sucheon, di tempat Hong Duksu berada sekarang. Ibunya takut kalau misalkan itu adalah Hong Duksu, tapi untung aja tidak. Tapi ibu angkat Hong Duksu ngerasa bahwa memang ada sesuatu yang aneh. 쭉 거기까지는 올라가 보려고. Hong Duksu mengatakan kepada rekan-rekannya posisi yang dia inginkan di Yong Chunru adalah posisinya Puan Seoul. Karena itulah posisi yang dia idam-idamkan. Dan mereka bakal belajar keras terutama untuk ujian besok karena mereka harus menghafalkan bagaimana cara menyambut tamu. Keesokan harinya ujian mereka bakal dilaksanakan. Jadi beberapa kelompok itu ternyata tidak bisa untuk menghafalkan dan juga memperagakan cara menyambut tamu. Terutama kelompoknya dia nih yang sok kali ya kan. Mampus. Dia aja kaku begitu. By the way, untuk kelompoknya Leunho yang dimulai dari Junhwa itu gagal, Duksu juga gagal, apalagi Gosura dia itu sangat-sangat kaku banget. Nah, tapi berbeda dengan Leunho. Dia langsung bisa memperagakannya dengan sangat-sangat baik seperti ini. 안녕하십니까. 용천락 드실 수 있습니다. 무엇으로 예약해드릴까요? Semua orang bertepuk tangan dan juga mentor mereka sampai terkesima dengan kemampuan Leunho dan kelompok mereka dinyatakan lulus ujian tersebut. Dan ada salah satu kelompok yang dari kelompok menengah dan mereka dikeluarkan karena poin minusnya sudah mencapai batas. Terus Leunho dan kawan-kawan mereka membantu kelompok Tata Boga untuk memotong-motongin bawang karena mereka kan pengen mengurangin poin minus mereka. Karena itu ditawarin tadi sama mentornya. Dan Hong Duksu mencoba bawang ya kan. Ya otomatis dia langsung muntah-muntah lah. Wah bawang itu kan gak enak gitu loh. Dan mereka pun ketika memotong bawang ya keluarlah air matanya. Dan ternyata bawang yang mereka potong itu ditambahin lagi sama pemimpin Tata Boga. Harus sabar-sabar lah ya. Terutama Eunho yang gak pernah ngelakuin ini ya terpaksa lah dia. Sementara itu musuhnya Eunho dan kawan-kawan yang bernama Jo Sung Ryang, dia itu mengambil kesempatan dengan cara berbuat licik. Nah kebetulan kan ada saudara-saudaranya ataupun sepupunya lah yang berada dan juga bekerja di Yong Chunru. Jadi dia itu mencoba untuk mengambil hati mereka agar ketika setiap ujian kelompok dia itu selalu lolos dan nantilah mereka lah yang bakal lolos untuk menjadi pemagang di Yong Chunru. Benar-benar licik banget sih. Setelah itu dia balik ke teman-temannya dan mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan untuk ujian mereka besok mereka sudah yakin banget bakal menang dan kelompoknya Eunho bakal gagal. Terus kan Eunho didatengin sama pengawalnya dan mengatakan bahwa raja itu memberikan pesan untuk berjaga-jaga dan waspada karena kejadian penghilangan nyawa itu karena menteri perang bisa aja menjebak Eunho.
Terus Unho mengatakan bahwa dia harus segera bergegas dan mungkin dia bisa menemukan petunjuk di departemen manajemen besok karena kebetulan besok ujian mereka dengan departemen tersebut. Menteri Perang bertemu dengan Puan dan dia itu curhat tentang cucunya yang ditawarkannya untuk dinaikkan jadi putra mahkota, tapi raja menolak karena Pangeran Moyong itu ataupun Lee Eun-ho lagi dalam pemulihan. Nah di sini Puan tuh pura-pura nggak tahu padahal dia tahu di mana keberadaan dari Lee Eun-ho. Dan ketika Menteri Perang berusaha untuk mengulik-ngulik informasi nih dari Puan, dia itu mengatakan bahwa dia nggak tahu apa-apa. 왜 그러는가 자꾸? 나? Terus kan Wei Junhua itu curiga sama Lee Eun-ho karena Eun-ho itu kan selalu menatap Hong Duk-soo yang dia kira bahwa Eun-ho itu suka sama Duk-soo. Padahal kan mereka berdua itu sama-sama laki-laki. Tapi Junhua ngerasa bahwa itu tuh nggak mungkin, tapi hanya spekulasinya aja. Dan Eun-ho menyadarin hal itu dan dia bilang sama Junhua kurang ajar. 무엄하다! 여봐라! Keesokan harinya ujian mereka dilaksanakan dengan departemen dari manajemen yang pertama. Nah, Eun-ho menanyakan apakah departemen manajemen bisa mengakses ke seluruh ruangan di Yongchunru. Departemen bilang, "Yeps, betul bisa karena selain menjaga, mereka juga menyediakan spray dari kartun yang terbaik. Bahkan wanita tercantik di Joseon pada saat itu sangat-sangat menikmatin kasur tersebut dan orang-orang juga langsung berebutan untuk membeli spray itu." Jadi mereka diberikan tugas untuk mencuci 20 set spray sampai bersih dan juga menyetrikanya sampai dengan bagus, sampai ke ujung-ujungnya harus rapi gitu. Ya sudah, mereka semua setiap kelompok langsung melaksanakan tugas itu. Dan kelompoknya si Jo Sung yang ini sangat-sangat licik. Mereka itu memiliki deterjen yang bisa mempercepat kerja mereka. Sedangkan kelompoknya Eun-ho, mereka mencoba trik yang Duk-soo ini kan selalu ada aja idenya. Jadi mereka itu biar cepat mencucinya, mereka menginjak-injak di dalam tempat pencucian dan sekaligus mereka juga sangat-sangat menikmatin yang nggak terlalu stres-stres banget lah untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan lagi Junhwa itu semakin curiga dengan Eun-ho karena Eun-ho nggak pernah lepas pandangannya dari Duk-soo. Terus dia tanya, bener apa enggak Eun-ho tuh suka sama Duk-soo ataupun tidak? Eun-ho bilang enggak, itu tuh nggak kayak gitu. Tapi dia tuh juga bingung menjelaskannya kepada Junhwa. Karena Junhwa itu nyerocos terus, dia bilang, udahlah, mendingan kita ngejemur kain aja. Nah, ketika mereka mau ngejemur kain, kelompok dari si paling elit itu mengatakan bahwa mereka itu ngeklaim semua jemuran yang tersisa. Terus kan ini kan saudaranya dia tuh kemarin. Jadi mereka memiliki rencana dan menyuruh kelompoknya Eun-ho untuk menjemur di sini. Padahal itu sudah mereka jebak dan nantinya itu bakal hancur datu jemurannya. Tapi Eun-ho dan juga yang lainnya nggak tahu. Jadi sambil menunggu jemuran mereka itu kering, jadi mereka rebahan di sini di rumput. Dan mereka sempat tertidur. Dan ketika Eun-ho terbangun, tiba-tiba aja benar dong bahwa tali jemurannya itu putus dan jemuran mereka jadi jatuh berantakan. Dan kelompok si paling elit itu seneng banget karena rencana mereka berhasil. Bener-bener licik banget ya. Nah setelah itu kelompok Eun-ho gak langsung nyerah, mereka pergi ke sungai dan mencuci ulang dan juga menjemurnya kembali. Yang paling semangat adalah Duk-soo dan juga Sora. Mereka berdua langsung bergegas untuk mencuci dan mereka sudah memperingatkan sama Duk-soo untuk hati-hati. Duk-soo bilang tenang aja karena dia nggak pernah jatuh. Tapi tiba-tiba ketika Duk-soo sama Sora itu lagi mencuci, ya kan, Duk-soo kehilangan keseimbangannya sehingga dia terjatuh. Dan Junhwa yang sadar akan hal itu langsung berteriak karena dia shock banget melihat kejadian itu. Eun-ho langsung bergegas membantu Duk-soo dan dia langsung masuk ke air dan ketika dia sampai di sana si Duk-soo malah pingsan. Nah kemudian Lee Eun-ho langsung berikan napas buatan kepada Duk-soo. By the way, kenapa napas buatannya nggak tunggu ke atas aja? Kenapa di dalam air? Emang bisa ya? Baikkan yang paham mungkin bisa dijelaskan ya guys ya. Setelah memberikan napas buatan di dalam air, Lee Eun-ho langsung membawa Hong Duk-soo ke atas. Tapi untung aja air di dalam tubuhnya Duk-soo itu sudah keluar tapi dia belum sadarkan diri. Kemudian mereka membawa dia untuk pergi ke penginapan. Kemudian Go-sura pergi untuk mengambil beberapa barang dan ketika Junhwa pengen mengganti bajunya Duk-soo, dia langsung melihat dong kok misalkan Duk-soo itu kok ada Samantha Rachelnya. 아니야.
Langsung shocklah dia dan dia pun berdiam diri di luar sampai-sampai Gosura itu bingung kenapa Junhwa itu berada di luar. Dan ketika dia masuk ke dalam, Junhwa bilang jangan dulu biar Duksu istirahat sejenak. Lalu Sura pergi lagi untuk mengambil beberapa bahan untuk menyembuhkan Duksu. Sementara itu Lee Eun-ho menemukan barang yang disembunyikan oleh Duksu dan dia yakin banget bahwa itu adalah barang yang disuruh dicari sama ayahnya. Dan ketika sudah terbangun, Duksu melihat bahwa dia kehilangan barang yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu dia pergi sejenak walaupun dihalangi sama Junhwa, dia bilang dia harus segera mendapatkan barang itu karena sepenting itu bagi dia. Lalu Gosura juga ikut menyusul Hong Duksu karena dia takut kalau misalkan Duksu itu kenapa-kenapa. Sementara itu Junhwa masih kaget dan juga shock dan berpikir bahwa dia masih nggak yakin kalau misalkan Duksu itu beneran cewek atau enggak sih karena dia melihat ada Samantha dan Rachelnya. Terus kan setelah diperhatikan sama Eun-ho, dia mengkonfirmasi bahwa itu memang kunci yang dimaksud sama ayahnya. Nggak lama setelah itu datanglah Duksu dan dia bilang dia mencari sesuatu. Lalu dikatakan sama Eun-ho bahwa dia menemukan barang tersebut. Ketika sebelum dia kasih sama Duksu, dia tanya sebenarnya itu barang apa dan kenapa Duksu memiliki barang tersebut. Duksu bilang itu punya ayahnya dan itu hanya barang peninggalan ayahnya. Karena kan sejatinya Duksu tuh nggak tahu fungsi dari barang tersebut. Dia taunya ayahnya cuma nyuruh dia untuk nyimpen barang itu. Gak lama setelah itu datanglah Gosura dan dia akhirnya tenang karena memastikan bahwa Duksu itu baik-baik aja. 나는 이미 취침 시간이 지나지 않았던가. Sementara itu Junhwa datang menemuin Puan. Nah dia meminta tolong sama Puan kalau misalkan dia pengen menawarkan sesuatu. Puan bilang ya udah bilang aja apa keinginanmu asalkan dia mendapatkan sesuatu juga. Jadi Junhwa bilang dia kan penerus Yong Chunru. Jadinya nantinya dia bakal berbalas budi kepada Puan. Terus Puan bilang oke, dia mau dan permintaan Junhwa adalah dia meminta 20 spray untuk ya kelompoknya dia. Karena kan spray mereka itu kayaknya nggak memungkinkan untuk dicuci dan juga kering. Ia jalur orang dalam lah untuk menyelamatkan kelompoknya dan Puan pun menyetujui hal tersebut. Gak lama setelah itu datanglah teman-temannya yang ternyata mereka bertiga mencuci dan juga mengeringkan spray tersebut dan betapa kagetnya Junhwa padahal kan dia sudah menyiapkan ini. Jadinya mereka nggak jadi pakai itu. Nah keesokan paginya semuanya sudah bersiap-siap di aula untuk mendapatkan penilaian. Nah kelompok si paling elit itu kaget kok bisa kelompoknya Eun-ho itu datang dan juga menyelesaikan pekerjaan mereka. By the way, si kelompok paling elit mereka dinyatakan lulus karena ya sesuai dengan harapan dari juri. Sedangkan beberapa kelompok lainnya itu dinyatakan tidak lolos. Kemudian ketika di kelompoknya Eun-ho, sebenarnya kain mereka bersih dan juga lipatannya rapi, cuma itu masih agak lembab. Lalu mereka memberikan pembelaan hingga akhirnya di sini Pak mentor menyatakan bahwa mereka diluluskan karena dia tahu bahwa ada orang yang kemarin itu membeli spray cuma nggak jadi mereka pakai. Jadi menghargai usaha mereka dan juga kejujuran dari tim mereka. Wah ada gunanya juga ya. Dan tim yang gagal itu dinyatakan tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian si paling elit protes kepada mentor mereka yang ternyata dia tahu bahwa mereka itu berbuat curang. Kelompoknya berbuat curang kepada kelompoknya Eun-ho. Jadi dia bilang dia juga dari serikat Wiju dan meminta sama si paling elit ini untuk bermain suportif. Mampus. Terus kan Duksu mengejutkan Junhwa yang lagi ngelamun memikirkan Duksu itu perempuan atau tidak gitu kan. Dan Duksu itu mendekatin dia dan berniat untuk mijitin Junhwa karena kan kemarin dia udah bantu Duksu dengan menggendongnya sampai ke penginapan. Tapi Junhwa itu nggak mau dan dia pura-pura sakit perut. Nah setelah itu datanglah Eun-ho jadi dia minta sama Duksu ya udah dia aja yang dipijat sama Duksu. Tapi Duksunya nggak mau. Setelah itulah Duksu tersadar bahwa kemarin itu mereka berdua kisse. Duksu nggak terima dan dia langsung salting dan bilang bahwa perutnya sakit dan dia langsung pergi ngacir meninggalkan Eun-ho. Nah nih bocil kagak ada jerah-jerahnya, masih aja dia berbuat curang untuk next permainan yang bakal mereka laksanakan, ujian maksudnya ya. Nah setelah itu disampaikanlah mereka sebelum melaksanakan ujian diberikan makan mewah gitulah. Semua makan yang tersedia di meja mereka itu diizinkan untuk dimakan semua, bahkan arak yang juga disediakan mereka izinkan untuk diminum. Tapi Duksu itu nggak diizinkan sama Eun-ho maupun Junhwa untuk meminum arak tersebut. Malah mereka berdua saling lomba-lombaan untuk menghabiskan arak tersebut sehingga mereka jadi mabok.
Terus tiba-tiba Pak Mentor mengumumkan sesuatu. Jadi pada saat itu juga mereka bakal diuji dari Departemen Boga. Nah, walaupun mereka itu masih dalam kondisi mabok beberapa orangnya, tapi mereka harus menghidangkan makanan yang persis di meja mereka tadi dan bakal diuji sama si Eda ini. Ya sudah, semua kelompok itu langsung bergegas untuk menyiapkan makanan persis seperti yang mereka makan tadi. Pokoknya urutannya juga harus sesuai. Nah, Unho sama Junho itu kan masih mabok banget, sehingga Duksu sama Gosura lah yang menyiapkan semuanya. Tapi yang hebatnya Unho walaupun dia lagi mabok, dia tahu urutan-urutan makanan mereka, apalagi kan dia dari kerajaan. Nah, dia langsung mengarahkan Duksu dan juga Gosura untuk mengurutkan makanan-makanan tersebut. Dan dia juga sempat ngigau tentang ayahnya sang raja, tapi mereka pikir ya mungkin dia cuma ngigau doang. Terus Duksu pergi sebentar karena dia kira ada yang kurang. Waktu hampir aja habis, untung aja Duksu datang tepat pada waktunya dan dia pun langsung menyediakan sup panas ternyata. Penilaian pun langsung dilakukan, dua kelompok dinyatakan tidak lolos karena nggak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk kelompok si paling elit, mereka kelompok pertama dinyatakan lulus karena sesuai dengan keinginan. Kemudian kelompoknya Unho itu ditanyalah sama si penilai kenapa sup panas itu disediakan sama Duksu. Dia bilang dia pengen menyiapkan untuk tamu-tamu karena dia bilang bahwa itu adalah hal yang seharusnya disediakan agar membuat tamu itu menjadi merasa hangat gitu. Dan karena ide brilian dari Hong Duksu itu dan juga alasannya, tim mereka dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Sehingga hanya sisa dua kelompok aja, kelompok si paling elit dan juga kelompoknya Unho. Lalu Duksu mengantarkan Unho ke kamar dan dia pun masih terpesona nih dengan wajahnya Unho. Dan dia mulai salting, Terus kan Wei Puan melaporkan kepada Chon Bangju tentang hubungan Junhwa dan juga Lee Unho. Kalau kata si Bangju, kalau misalkan mereka itu berteman baik, maka dia bakal tetap menggadangkan Unho untuk jadi putra mahkota selanjutnya dan juga untuk jadi calon raja. Dan untuk cucu si menteri perang udah ke laut aja. Lee Unho melaporkan kepada pengawalnya bahwa dia sudah menemukan kunci kuningan itu, tapi dia sengaja mengembalikannya karena itu dimiliki sama orang lain dan takutnya nanti dicurigain kalau misalkan dia terlalu frontal, dan dia meminta tolong sama pengawalnya untuk mencari tahu tentang Hong Duksu, latar belakang keluarganya. Setelah itu, Unho sama Junhwa malah berebut untuk mencari di mana keberadaan Duksu karena kan katanya Duksu lagi mandi. Dan di sini Unho curiga, awalnya kan Junhwa nggak peduli. Apakah sekarang Junhwa peduli karena dia juga menyukain Duksu? Nah, dan ketika Duksu datang, sikap Junhwa tuh kayak mencurigakan banget. Lee Unho ngerasa ada yang aneh karena kan sebenarnya Junhwa itu udah tahu kalau misalkan Duksu itu adalah perempuan, makanya dia agak ya gimana gitu kalau misalkan deketan sama Duksu. Keesokan harinya Bangju bertemu dengan Menteri Perang, di mana Menteri Perang itu mengatakan bahwa si Puan itu memberikan emas batangan yang sudah dikirimkan ke rumahnya. Padahal kan Bangju bilang untuk ditunda dulu dan nanti dia ada rencana. Tapi kok si Puan tidak mengikuti perintahnya dia? Biar si Menteri Perang gak curiga, Chon Bangju ya iya aja gitu. Nah, dan dia juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar ya Lee Unho lah yang bakal naik menjadi putra mahkota, tidak akan seperti yang direncanakan sama si Menteri Perang. Cuma Menteri Perang bilang bahwa dia memiliki rencana yang jahat untuk Unho. Jadi dia kayaknya bakal menjebak Unho terkait dengan penghilangan nyawa yang dia temukan kemarin. 이곳에서 지냈다고 합니다. Sementara itu Unho dan juga pengawalnya sudah datang ke rumahnya Hong Duksu. Jadi di sini Unho itu pura-pura memesan makanan karena dia sebenarnya pengen tanya-tanya ke ibunya Hong Duksu. Lalu itu semua dikonfirmasi sama ibu Hong Duksu bahwa dia memang memiliki seorang anak laki-laki yang dulu memang sering ngebantuin dia, cuma sekarang dia lagi magang di Yongchunro. Jadi ya karena itulah Unho nggak ada curiga apa-apa. Nah, sementara itu Duksu dan juga Gosura mereka ditawarin sama mentor mereka untuk mengerjakan sesuatu karena bakal mendapatkan poin plus. Ya sudahlah, maulah mereka untuk membantu. Karena katanya ada tamu penting, jadi dibutuhkan orang lebih untuk segera menyelesaikan. Ternyata Junhwa juga lagi keluar pada hari itu, dan dia ketika di pasar dia melihat ada gula-gula labu yang ternyata dititipin juga sama Duksu untuk dibelikan ketika si Junhwa ini keluar. Dan si penjual mengatakan sama Junhwa untuk berikan itu sebagai kado untuk pasangannya, dan dia sekalian membaca peruntungannya Junhwa. Jadi dikatakan bahwa ya Junhwa itu memang memiliki chemistry sama pasangannya nanti, cuma ada hambatan.
Gak lama setelah itu datanglah Lee Eun-ho dan juga pengawalnya di sana. Biar nggak dicurigain, Eun-ho bilang bahwa pengawalnya ini adalah temennya dia. Setelah itu si pengawal langsung buru-buru pergi dari sana dan dia mengambil makanannya karena kan dia nggak dikasih makan tadi sama Eun-ho. Terus si penjual bilang sama Eun-ho dia bakal membacakan peruntungan Eun-ho lagi. Kata dia bahwa apapun yang dicari sama Eun-ho itu bakal dia dapatkan dan dia lagi beruntung-beruntungnya. Dan untuk Junhwa dia juga bisa beruntung asalkan dia menyingkirkan hambatan tersebut. Semoga aja hambatannya bukan Lee Eun-ho ya. Nah setelah itu kan mereka memutuskan untuk pulang dan Junhwa bilang bahwa dia itu pengen mengatakan sesuatu tentang Hong Duk-soo. Nah penasaran lah Lee Eun-ho. Cuma dia mengurungkan niatnya dan gak jadi cerita sama Eun-ho. Eun-ho langsung kesel karena si Junhwa ini gak jadi cerita sama dia. Terus kan Duk-soo itu didatangin sama si paling elit. Jadi dia bilang dia pengen Duk-soo nemenin dia untuk mengambil kudapan sama mentor mereka. Padahal itu adalah rencana jahatnya mereka dan bekerja sama lah dia dengan saudaranya yang ini, si kampret ini. Dan ya udah akhirnya Duk-soo lah yang sendirian pergi untuk mengambil kudapan tersebut. Nah, si tamu yang mau datang itu sebenarnya nggak mau melihat staf cowok di sana, sehingga Duk-soo itu disuruh bersembunyi. Kalau misalkan si tamunya lewat dan juga lihat, bisa-bisa dia marah besar. Hal itu diketahui sama Go-sura ketika teman-temannya si paling elit itu cerita tentang hal tersebut dan si pria itu ya agak cabul gitulah. Dan mengetahui bahwa Hong Duk-soo ada di sana, staf ini langsung panik banget dan pengawal dari tamu itu memang bakal memeriksa apakah betul nggak ada staf cowok di sana ataupun tidak. Nah, Duk-soo kan masih di situ tuh. Terus mereka kebetulan masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan. Si staf yang Chunru itu udah panik banget, dia takut kalau misalkan ketahuan. Terus Go-sura mendatangin Eun-ho dan juga Junhwa yang kebetulan udah pulang. Dia bilang bahwa Duk-soo itu dalam bahaya. Mereka langsung pergi melakukan pengecekan. Staf yang Chunru itu meyakinkan kepada pengawal tamu itu bahwa semuanya baik-baik aja. Dan untung aja nih Hong Duk-soo itu nggak ketahuan, tapi hampir ketahuan. Lalu si pengawal tadi pergi karena dia menganggap bahwa semuanya sudah beres. Sementara itu Eun-ho, Junhwa dan juga Sura mereka masuk ke sana untuk mencoba menyelamatkan Hong Duk-soo. Sementara itu Madam mengatakan sama Chon Bang-ju bahwa dia bakal menjual rumahnya Hong Duk-soo. Padahal dia selama ini ngejagain rumah itu. Nah heranlah Chon Bang-ju. Si Puan bilang ya nggak ada apa-apa, dia pengen ngejualnya aja. Dan dia yakin bahwa anak dari orang tuanya Duk-soo, maksudnya si Duk-soo itu sudah meninggoy. Dan ternyata Chon Bang-ju itu melihat si Puan ngekill orang tuanya Hong Duk-soo. Gak ngerti banget nih gimana karakter si Puan ini sebenarnya. Terus dia bilang dia ingat bahwa mereka ada tamu penting dan dia bakal pergi untuk menjamu. Dan Chon Bang-ju bilang kali ini dia pengen ikut walaupun si tamu itu gak mau ada cowok, tapi dia gak mungkin dong mengusir pemilik penginapan itu, ya kan? Dan Hong Duk-soo harus segera didandanin jadi cewek kalau misalkan dia mau keluar dari sana. Ya sudah Hong Duk-soo setuju biar aman, jadi dia dandan jadi cewek. Nah semua orang menjadi curiga dengan siapa sih ini sebenarnya, dan kebetulan juga Puan dan juga Chon Bang-ju ada di sana. Dan Puan langsung bilang, loh tunggu, Hong Duk-soo? Nah Eun-ho, Junhwa dan juga Go-sura kaget juga melihat hal tersebut. Dan ternyata Eun-ho ketika dia pergi ke pasar tadi, dia sempat melihat posternya Duk-soo yang lagi dicari-cari. Dan dia lihat kayaknya kok mirip sama Hong Duk-soo. Apakah sosok ini Hong Duk-soo? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.